Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Marilah kita mengawali perjalanan dengan berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Titik pemberangkatan kita dalam perjalanan kali ini adalah dari Desa Turirejo. Desa Turirejo ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Demak Kota. Ya, kita salib dulu nih rombongan ibu-ibu. Secara lokasi, Desa Turirejo ini cukup jauh dari akses jalan raya besar, baik itu Jalan Raya Pantura, Jalan Sultan Patah, ya, Demak Kudus, maupun Jalan Raya Demak Welahan Jepara. Namun apabila diperhatikan dari bangunan-bangunan yang ada di Desa Turirejo itu baik rumah maupun bangunan yang lain, apalagi kita lihat pada saat kita mulai berjalan tadi tempat ibadahnya, masjid yang begitu megah. Ini sebelah kiri ada Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda dengan kondisi bangunan-bangunan yang begitu bagus tersebut menunjukkan bahwa Desa Turirejo ini merupakan desa yang terus berkembang menjadi desa yang semakin lebih baik dan semakin maju tentunya. Penduduk Desa Turirejo ini sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. Ini kita bisa lihat lahan-lahan pertanian yang begitu luas menghampar baik dari sisi kiri maupun sisi kanan jalan. Selain itu, bukan hanya sebagai petani ataupun pedagang yang tinggal di sini, tidak sedikit juga warga Desa Turirejo ini yang bekerja merantau di kota-kota lain di Indonesia, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di luar Jawa. Semoga mereka yang bekerja di tempat yang jauh dari Turirejo diberikan keberhasilan sehingga dapat kembali ke kampung halamannya untuk membangun kampung halamannya lebih baik dan lebih maju lagi. Desa Turirejo ini berbatasan dengan Desa Tempuran yang berada di sebelah selatan. Adapun yang di sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Raji. Ini jalannya menyempit lagi ya. Ini sepertinya pengecoran jalan baru sebagian. Ya, kembali ke batas Desa Turirejo. Untuk batas bagian baratnya itu berbatasan dengan desa yang ada di Kecamatan Ponang, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Mijin dan Kecamatan Wedung. Alhamdulillah jalannya sudah dicor kembali ya, jadi hanya sebagian kecil yang belum selesai dilakukan pengecoran. Mudah-mudahan tahun ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak segera dilakukan penuntasan pengecoran jalan ke Turirejo ini sehingga aksesnya semakin lebih memudahkan warga desa Turirejo dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi desa Turirejo. Sekarang kita sudah memasuki Desa Tempuran. Desa Tempuran juga termasuk desa yang berada di Kecamatan Demak Kota.
Desa Tempuran ini memiliki keunggulan dalam budidaya jambu merah, delima, dan citra, ya, jambu air. Jadi dua jambu ini menjadi komoditas penting bagi masyarakat Desa Tempuran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga kualitas hidupnya semakin baik dan sehari-harinya semakin berbahagia. Ini di sebelah kanan nih, Masya Allah ya, sedang dibangun masjid yang begitu besar, dan Insya Allah nih kelihatannya kalau nanti sudah jadi akan tampak megah dan indah. Barakallah ya buat para mereka yang telah menginfakkan rezekinya untuk pembangunan masjid di Desa Tempuran ini. Di Desa Tempuran ini, selain merupakan desa penghasil jambu air, jambu merah, delima, dan citra, desa ini juga menghasilkan jambu kristal, ya, jambu biji, ya. Jadi ciri khas jambu kristal tersebut renyah, manis, dan berdaging tebal, seakan tidak ada bijinya, walaupun dia merupakan jambu biji. Kalau kita perhatikan semenjak memasuki Desa Tempuran, khususnya Dusun Ngangkrang, ya, jadi kita begitu meninggalkan Desa Turerejo, kita masuk Dusun Ngangkrang, Desa Tempuran. Itu di kiri kanan jalan begitu banyaknya pohon-pohon jambu, baik itu jambu citra maupun jambu delima, ya, yang ditanam oleh warga Dusun Ngangkrang, Desa Tempuran ini, ya, begitu luar biasa. Maka kalau Demak disebut sebagai penghasil jambu, baik itu jambu delima ataupun jambu citra, dapatlah dikatakan Desa Tempuran ini merupakan salah satu desa yang memproduksi cukup besar bagi sebutan Demak sebagai penghasil jambu. Ada satu buah lagi yang dibudidayakan di Dusun Ngangkrang ini adalah belimbing madu. Nah, itu di sebelah kanan tuh ada tulisan Omah Belimbing Madu Demak. Desa Tempuran ini berbatasan dengan Desa Turerejo di bagian utara, sedangkan di bagian barat sebagian berbatasan dengan Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, dan sebagian lagi berbatasan dengan Kelurahan Petokan, Kecamatan Demak Kota. Adapun untuk batas bagian timur itu berbatasan dengan Desa Cabean, ya, Cabean, ya, Desa Cabean juga berada di Kecamatan Demak Kota. Untuk bagian selatan, ya, batasnya dengan Desa Cabean sebagian, dan sebagian lagi berbatasan dengan Kelurahan Petokan. Keduanya masuk di Kecamatan Demak Kota. Lahan yang digunakan warga Desa Tempuran untuk menanam jambu, baik itu jambu air, jambu delima, jambu citra, maupun jambu batu, jambu kristal, termasuk juga belimbing, adalah areal tanah kering. Sedangkan tanah pesawahan itu jumlahnya jauh lebih luas lagi nih, seperti lihat ya di sebelah kiri jalan ini, areal persawahannya begitu luas itu ya.
memanjang, bahkan terus sampai ke luar batas desa Tempuran ini, sehingga dapatlah dikatakan warga desa Tempuran ini selain berkebun dengan andalanya jambu dan belimbing, tentu mereka juga bertani untuk menanam padi. Jadi mayoritas profesi warga desa Tempuran adalah sebagai petani ataupun berkebun. Ini di sebelah kanan nih banyak motor-motor mangkal nih, kayaknya mereka pada cari sarapan ya di warung. Nah, ini ada pertigaan, kalau ke kanan tadi sebelum jembatan akan menuju ke desa Wonosari, ke jalan Demak Wedung. Nah, ini sebelah kanan jalan ada balai desa Tempuran ya, tempat aktivitas pemerintahan desa Tempuran. Kita memasuki kawasan padat penduduk dari desa Tempuran ya. Ini kalau tidak salah namanya Dusun Tempuran Karajan. Sebelah kanan ini ada sekolah ini. Sekolah Dasar Negeri Tempuran 1. Kalau di Dusun Ngangkrang tadi yang kita lewati, kita lebih didominasi oleh pemandangan perkebunan, khususnya perkebunan jambu. Nah, sedangkan di Dusun di Dusun Tempuran Karajan ini kita lebih banyak melihat perumahan warga gitu ya, yang cukup padat ini ya, jarak antar satu rumah dengan lain. Bahkan itu ada areal pertokoan tuh ya, sebelah kiri ada kios-kios toko itu sebagai pusat aktivitas ekonomi selain bertani. Nah, ini di sebelah kanan nih ada bakso Balungan yang cukup terkenal ya. Biasanya tuh kalau siang cukup banyak yang berkunjung di sini untuk mencicip-cicip ya, icip-icip bakso Balungan. Nih sebelah kanan nih masjid ya, masjid yang besar, mewah, bagus nih, megah. Namanya Masjid Al-Muttaqin Tempuran Karajan, desa Tempuran. Kita sudah akan meninggalkan desa Tempuran dan kita memasuki Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak. Jadi di Kecamatan Demak itu ada beberapa desa yang masuk kategori kelurahan, salah satunya Kelurahan Betokan, dan yang masih berstatus desa seperti desa Tempuran yang sudah kita lewati tadi. Kelurahan Betokan ini merupakan salah satu penghasil jambu maupun belimbing ya di Kabupaten Demak ini. Bahkan seseorang yang mempelopori berbudidaya jambu delima khususnya adalah warga Kelurahan Betokan yang bernama Pak Karmono, seorang guru SD PNS dengan penghasilan yang terbatas pada saat itu. Pak Karmono mencoba untuk membudidaya jambu delima ya dalam rangka untuk menambah penghasilan bagi keluarganya. Dan Masya Allah hasilnya ya, bukan hanya untuk kehidupan keluarga Pak Karmono saja, tetapi juga bagi warga sekitarnya yang ikut berbudidaya jambu delima ini, bahkan menjadikan Demak mempunyai satu ikon budidaya jambu ya. Delima itu sendiri merupakan singkatan dari kandele tikel 5 atau tebalnya buah 5 kali lipat dibanding jambu biasa. Ada pula yang menyebutnya delima sebagai singkatan dari kandel iman marang Allah, ketebalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu buat Pak Karmono dan keluarga yang telah mempelopori budidaya jambu delima ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Pak Karmono.
Saat ini kita sudah memasuki Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kota. Dan kita sedang menelusuri Jalan Pantura, Demak Kudus. Dan kantor Kelurahan Bintoro tadi lokasinya persis pada saat kita baru masuk bergabung di Jalan Pantura ini. Ya, sebelah kiri jalan itu ada kantor Kelurahan Bintoro. Ada petunjuk jalan ya. Jadi di depan ini ada pertigaan. Kalau belok ke kiri itu menuju Purwodadi atau Dempet. Dan nama jalannya adalah Jalan Sunan Kalijaga. Kita akan tetap lurus karena akan menuju Pasar Bintoro, dan nama jalannya adalah nama Jalan Sultan Fatah. Ya, jalan ini membentang di pusat kota Demak. Alhamdulillah, kita sudah sampai penghujung di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.